Halo Cancer, welcome back to my channel. Bersama aku Mela, kita hari ini kembali. Tema kita kali ini adalah bersiaplah. Kabar mengejutkan ini akan segera kamu dengar. Apakah itu? Kita akan coba lihat ya. Bisa jadi kabar tentang seseorang, bisa jadi ini kabar tentang kamu ya, pekerjaan, tentang keluarga ataupun siapapun ya. Kita akan coba cek di sini. Dan ingat, buat Cancer, ini adalah bacaan energi yang sifatnya prediksi, bukan sesuatu yang pasti. Karena yang pasti itu hanyalah milik Tuhan, pencipta alam semesta. Jadi buat Cancer, semoga bisa bijak dalam menyikapi readingan ini dan bisa menemukan pesan positif nantinya. Dan aku berharap buat Cancer semuanya, dimanapun kamu berada, semoga selalu sehat, bahagia, dan dimudahkan semua urusannya ya, amin. Oke, kita akan sampel kartunya. Bersiaplah, kabar mengejutkan ini akan segera kamu dengar. Dan ini energi banyak orang, bisa resonate, bisa tidak untuk kamu semuanya, atau hanya ada beberapa aja yang resonate. Buat kamu yang tidak resonate, jangan dipaksakan. Artinya, kartu ini belum membaca energi kamu. Oke. Baik teman-temanku. Jika kamu memfokuskan seseorang, maka energi orang itu akan kebaca di sini. Dan itu juga bisa vice versa. Dan zodiaknya siapa aja nih? Ada The Chariot, ada Cancer, dan ada Taurus, Virgo, Capri, ada Gemini, Libra, Aquarius. Oke, Taurus, Virgo, Capri, dan Gemini, Libra, Aquarius ya, itu zodiak yang terkoneksi dengan kamu. Tapi ingat, jika di sini tidak ada zodiak orang yang kau fokuskan dan cerita ini adalah cerita kamu, artinya ini resonate buat kamu ya. Tidak harus ada zodiak orang yang kau fokuskan di sini jika ini adalah cerita kamu. Oke, baik. Jadi di sini aku mendengar sebuah kabar ya, mewakili kamu ya. Jadi kamu akan mendengarkan kabar tentang seseorang yang jauh di sana. Mungkinkah kamu saat ini lagi menjalani hubungan LDR, atau kamu lagi menjalani hubungannya berkonflik. Ya, konflik ini tidak pernah usai. Konflik ini terlalu lama gitu ya. Namun mungkin saja banyak perubahan-perubahan yang kamu lakukan untuk diri kamu. Ya, intinya pasti jauh lebih baik lah dari sebelumnya ya. Nah dengan begitu akhirnya ada orang yang mungkin yang kamu pikirkan saat ini, itu dia mulai ngerasakan ada energi yang menarik dia. Sehingga akhirnya dia mencoba untuk datang kepada kamu. Mungkinkah orang yang LDRan yang jauh dari kamu itu akan datang bertemu dengan kamu? Dan tujuannya apa? Apakah ingin berkomitmen? Apakah ingin melepaskan rindu gitu ya? Intinya ada orang-orang yang mungkin saat ini yang sudah lama tidak berkomunikasi dengan kamu atau tidak berinteraksi gitu ya. Dia mulai mendekat ke kamu atau mulai mencari jalan ya. Ini karena dia tahu pada akhirnya kamu adalah orang yang baik, orang yang selalu dirindukan ya. Jika dia seseorang yang dulunya pernah dekat dengan kamu atau punya cinta di antara kamu dengan dia, dan bahkan dia sudah meninggalkan kamu tanpa pesan, namun pada akhirnya dia akan menyadari kalau dia salah. Ya, dia salah ternyata. Ya mungkin dia datang pengen minta maaf sama kamu. Mungkin saja ada keadaan dia yang mungkin begitu sangat terpukul, atau keadaan dia mungkin begitu sangat tersiksa begitu ya. Karena hati dia tidak ada ketenangan, jiwa dia tidak ada ketenangan dengan masalah yang dia buat terhadap kamu ya, sehingga akhirnya dia mencoba untuk datang kepada kamu, mencari kamu ya. Ini tentang seseorang itu yang mungkin merasa hidupnya tidak tenang gitu. Dia tidak bisa mengendalikan emosinya, jiwanya, pikirannya dia ya. Oke, di sini ada Black Namen. Ini apa ya? Black Namen ini seperti, ini nggak ada kartunya sih. Apa ya Black Namen? Bentar ya, aku cari dulu ya. Ini seperti energi negatif sih, energi negatif ya kalau aku lihat ya. Nah di sini mungkin ada orang-orang nih, ada tangan-tangan ya yang akan datang, yang akan naik nih. Ini kan air ya. Jadi aku merasakan kamu akan apa ya, kedatangan nih, akan bertemu dengan orang-orang nantinya, bahkan orang-orang itu segera ingin mendekat ke kamu. Tapi kamu di sini harus berhati-hati karena di sini ada energi negatif yang mungkin bisa saja menguasai kamu nantinya, atau bisa saja untuk mempengaruhi kamu begitu. Nah kamu harus berhati-hati. Jika
ada orang-orang yang datang kepada kamu, mungkin menawarkan pertemanan, menawarkan komitmen, atau mungkin dia rekan kerja kamu, ya kamu harus berhati-hati. Bukan kita menuduh atau bukan apa ya, karena kita nggak tahu nantinya di dalam pergaulan itu ya, di dalam jiwa seseorang itu mungkin saja tersimpan hati yang mungkin iri kepada kamu ya, tidak menyukai kamu ya. Nah dengan begitu akhirnya dia bisa melakukan apa saja. Nah inilah energi negatif. Kamu harus berhati-hati saja ya terhadap ya mungkin serangan-serangan yang akan datang. Intinya gunakan intuisi kamu untuk menilai seseorang gitu ya. Oke, ini yang aku rasakan energi negatif ini. Atau bisa juga nih, yang mana kamu itu berada di dalam keterpurukan dan kamu butuh bantuan nih, dan bantuan kamu itu ya kayak atau seseorang di sini ya, intinya bisa vice versa ya, ternyata ya ada nantinya yang akan membantu kamu di sini keluar dari keterpurukan kamu, keluar dari masalah yang kamu hadapi. Oke, nah di sini ada Ten of Pentacles. Beberapa dari kamu ya mungkin akan ngerasa inilah saatnya aku untuk menikmati kebahagiaan aku, keberlimpahan aku, kemapanan aku ya. Mungkin ada beberapa dari mereka ya yang kamu lihat nih, yang kamu fokuskan ya, dia sudah berhasil untuk mencapai cita-citanya. Mungkin selama ini dia itu menjauh dari kamu. Karena apa? Karena demi untuk apa ya, mencukupi kebutuhannya. Jika dia nantinya punya pasangan, dia juga bisa mencukupi kebutuhan pasangannya ya. Dan inilah yang dilakukan orang tersebut. Sehingga pada akhirnya dia sudah mapan, dia akan kembali ke kamu. Ya, dia mungkin akan mengatakan segala sesuatunya kepada kamu. Itu yang dia akan lakukan nantinya. Ya, semoga aja antara kamu dengan dia itu akan bisa berjodoh. Karena kebanyakan zodiak kamu ini ya zodiak yang benar-benar sering disakiti, sering dikhianati karena kamu terlalu baik, terlalu mencoba, apalagi kamu yang perempuan misalnya ya. Ketika kamu perempuan ya di zodiak kamu ini, kamu mungkin akan rela nih memberikan apa yang kamu miliki untuk orang yang kamu sayang atau untuk teman kamu yang kamu anggap baik gitu ya. Kamu berani untuk menghabiskan semuanya gitu loh. Jadi itulah bentuk pengorbanan kamu sebenarnya. Tetapi aku juga merasakan ya, bahwasanya ya kamu itu tidak selamanya juga harus mempercayai orang-orang yang mungkin akan mendekat ke kamu. Oke, nah kita lanjutkan. Ada Seven of Swords. Nah ini dia. Kamu akan merasakan bahwasanya ada seseorang yang mungkin kamu percayai, seseorang yang mungkin ya kamu tidak akan menduga nih orang ini ternyata menyembunyikan sesuatu dari kamu. Mungkin dia menipu atau bagaimana, sementara mungkin dia adalah teman baik kamu. Ya, tapi dia menipu kamu dan memanfaatkan kamu di sini. Ya, mungkinkah ini untuk keperluan dia? Karena dia mungkin orang yang pemalas, ya tidak mau berusaha atau bekerja, ya, yang tahunya dia menghabiskan uang gitu ya. Nah, jadi di sini ada seseorang ini mungkin baru berkenalan dengan kamu, dia mungkin mengatakan, aku kerja di sini loh, aku kerja di sana loh ya. Sebelum kamu melihat ya atau buktinya, ya kamu jangan untuk mengiyakan karena aku merasakan di sini kamu akan menemukan ada hal baik dan hal buruk nantinya, tapi kamu akan bisa mengendalikannya. Inilah dia. Ya, ada Seven of Swords. Seseorang ini mungkin menyembunyikan sesuatu, entah apa kayak itu. Oke. Kamu akan menyadari itu ya nantinya. Ini ada Ace of Pentacles. Kesempatan, lagi-lagi di sini kesempatan. Nah ini tadi dimana aku katakan kamu ini termasuk orang sukses, orang mapan, karena kamu selalu memanfaatkan kesempatan yang ada. Kamu selalu memanfaatkan semua kesempatan yang membuat kehidupan kamu akan terbangun menjadi orang yang sukses, menjadi orang yang bahagia di sini. Ya ini dia. Jadi banyak orang ya semua kita itu punya kesempatan, punya peluang, tapi terkadang kita mengabaikan peluang itu, mengabaikan pesan itu gitu loh. Ya, oke. Sekarang mungkin lebih harus untuk mendekatkan diri kepada keyakinan kamu. Ya, ini ada Queen of Swords. Terlihat jelas sekali kamu itu mungkin orang yang berkuasa, kamu orang punya power, tapi kamu tetap masih disakiti. Ya, kamu masih mungkin merasa kayak dikhianati. Tapi kamu sudah siap nih dengan segala tenaga kamu yang selama ini, ya dia siap. Oke, ini dia yang terbaca. Jadi seseorang ini sebenarnya walaupun terlihat dia orang yang lemah lembut ya, tapi dia adalah orang yang keras. Ya. Kita akan coba lihat dari kartu Oracle. Untuk kamu yang ingin personal reading atau coaching, silahkan hubungi
kata person yang ada di kolom deskripsi, dan itu berbayar. Kita akan coba cek. Untuk kamu yang personal reading atau coaching, silakan hubungi kata person yang ada di kolom deskripsi, dan itu berbayar ya. Oke, satu lagi. Ya. Nah, teman-temanku, di sini aku melihat beberapa dari kamu pernah ya kayak disalahkan. Banyak ya. Mungkin apa yang kamu lakukan itu tidak sukses, atau tidak membuat orang bahagia, atau tidak membuat orang yang benar-benar yakin kepada kamu gitu ya. Jadi tapi kamu menerima respon seperti itu. Mungkin banyak ya orang-orang yang membicarakan tentang kamu, ya gosip-gosip tentang kamu, ya abaikan aja itu. Terkadang itu adalah gosip yang akan menghancurkan hubungan kamu dengan pasangan kamu, ya. Jadi di sini kamu harus bisa menerima responsibility, ya mungkin untuk kehidupan dia di sini atau kamu di sini, ya bisa jadi. Oke. Di sini ada service. Nah, kamu ini mungkin termasuk orang yang mapan, orang yang memiliki semuanya. Karena dengan berbagi itu, kamu merasakan bisa membantu orang dan aku bahagia gitu loh. Ya, ada di sini. Oke, ini ada surrender. Nah, mungkin sudah lama ya kamu itu berusaha, berjuang, berdoa, tapi belum ada suatu hasilnya. Nah, di sini mungkin kamu lebih kepada surrender. Kamu surrender, mungkin membaca doa, ya, maka semua itu mungkin insya Allah akan hilang gitu loh. Ya, surrender di sini. Kamu mungkin akan bisa mengontrol diri kamu. Ini tentang sebuah penyakit misalnya. Nah, tapi kalau ini tentang hubungan, ya mungkin kamu ataupun dia mencoba untuk surrender, menyerahkan diri kepada Tuhan. Bahwasanya ada pun masalah pasti Tuhan akan menyelesaikannya. Seperti itu. Ya, I can release my need to control. Kamu dapat untuk melepaskan ya apa yang kamu miliki, dan itu adalah sebuah komitmen diri aku gitu. Oke. Ini ada sukses. Kamu akan sukses di sini, luar biasa ya. Akan sukses. I know that there is no greater goal than love to love. Ya, sukses. Di sini mungkin kamu tahu bahwasanya ya kayak cinta dia itu cinta yang luar biasa kepada kamu. Oke. Di sini juga ada acceptance. Kamu akan menerima semua keadaan ini. Apapun itu. I'm learning. Karena kamu, I'm learning to accept the thing that I cannot change. Jadi aku itu belajar dari apa yang aku pikirkan dan aku terima itu, bahwasanya ya intinya ada suatu hal yang bisa dirubah, ada yang tidak. Sesuatu hal yang sudah berakhir itu tidak bisa dirubah. Yang bisa kita lakukan adalah memperbaiki semuanya, ya mungkin. Terus intinya menerima semua keadaan itu. Itu yang penting. Oke, ini ada freedom, sebuah kebebasan, sebuah kebijaksanaan ya, yang akan segera kamu miliki di sini. Oke, ini ada humor. Seseorang ini mungkin adalah orang yang benar-benar merasa kalau kayak ini humor, orang yang santai hidupnya, orang yang tidak banyak mikir, ya dialah, karena dia milih untuk fokus kepada kehidupan dia saat ini itu aja, ya. Ini freedom, kebebasan tadi yang mungkin aku dapatkan. Seseorang ini mungkin sudah mengatakan bahwasanya kayak seseorang yang mungkin akan suka sama kamu, dia akan merasa kalau kamu itu orang yang bisa dibawa bicara, dibawa ngobrol, ya, sehingga akhirnya hubungan kamu dengan dia tidak kaku nantinya. Oke, nah mungkin ini ya teman-temanku yang bisa aku sampaikan buat teman-temanku semua. Apapun ini, ya semoga kamu bisa ambil positifnya, buang negatifnya, dan mungkin teman-teman bisa termotivasi bagi dengan ini. Oke, sampai ketemu lagi teman-temanku. Dadah.